hasil mahasiswa Fakultas Tarbiyah 2022 atas nama Wahyudi Chandra Lestabo serta mahasiswa. Mari sama-sama kita membuka ujian seminar hasil hari ini dengan melafazkan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah hadir dalam ujian hasil skripsi Wahyudi Chandra Lestabo NIM 19230995 dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Manado, dengan tim penguji yang sedang hasil penguji 1 Dr. Mada Umar MPD, angka penguji 1, penguji 2 Bapak Rofil tim Umar MPD, penguji Bapak Dr. Alhamdulillah MPD, dan 2 Bapak Dr. Iqmal MPD. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa Wahyudi Chandra Lestabo untuk memaparkan hasil penelitiannya dalam waktu 5-7 menit. Baik, siap. Diberikan kesempatan kepada Wahyudi Chandra Lestabo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Rektor Sidang sekaligus pembimbing saya, untuk hormat Bapak Dr. Mada Umar, dan yang saya hormati pembimbing kedua saya Bapak Rafil Ilmubillah BD, yang saya hormati pengundi saya Bapak Dr. Arhanuddin BD, dan yang saya hormati pula penguji saya Bapak Dr. Iqmal MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Manado. Yang pertama, masuk ke dalam latar belakang. Dalam latar belakang ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah landasan teoritis. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya sikap keberagaman yang menyimpang akan menyebabkan perpecahan. Ini mencerminkan ketidakberdayaan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama. Ketidakberdayaan sistem pendidikan agama di Indonesia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional secara keseluruhan tampaknya dikarenakan oleh pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada proses transformasi ilmu agama kepada anak didik, bukan pada proses transformasi nilai-nilai luhur keagamaan kepada anak didik, untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang berpribadian kuat dan berakhlak mulia, sehingga tidak ada yang salah pada pola dan keyakinan keberagaman, agar persatuan bangsa terus terjaga utuh, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lembaga pendidikan. Maka salah satu cara yang diperlukan adalah menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam dunia pendidikan, terlebih khusus pada pendidikan agama. Kemudian yang kedua, landasan yuridisnya. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2022 sampai 2024. Kemudian landasan empirisnya yaitu kurangnya rasa toleransi dan cinta atau komitmen kebangsaan. Selanjutnya, dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 9 Manado. Kemudian, bagaimana hasil internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 9 Manado. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 9 Manado. Kemudian masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian, yaitu
kualitatif deskriptif. Kemudian yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMA Negeri Sembilan Manado dan waktu penelitian yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 8 bulan. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu ada data primer, yaitu data yang langsung atau didapat dari informan. Kemudian yang kedua ada data sekunder, yaitu data pelengkap. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data itu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Kemudian uji keabsahan data ini melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 9 itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap transformasi nilai, di mana pada tahap ini guru itu menyampaikan atau menginformasikan nilai-nilai yang kurang baik atau nilai-nilai yang baik kepada siswa. Dalam tahap ini guru juga menyampaikan dengan menggunakan ceramah-ceramah singkat agar siswa itu mengetahui nilai-nilai moderasi beragama itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada tahap transaksi nilai. Pada tahap ini itu terjadi komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap transinternalisasi. Pada tahap ini itu guru itu bukan lagi sosok yang dinilai sosok fisiknya, melainkan sikap mental atau kepribadiannya. Jadi guru itu menjadi tauladan bagi siswa. Kemudian hasil yang kedua, yang pertama adalah sikap patuh peserta didik. Nah, yang pertama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sikap patuh peserta didik. Jadi di SMA Negeri 9 Manado itu ketika ada jadwal pendidikan agama, seluruh peserta didik itu punya kesempatan yang sama untuk belajar di jam pelajaran yang sama dengan guru agamanya masing-masing. Jadi untuk yang muslim tidak harus ikut pelajaran pendidikan agama lain, ada ruangan khusus untuk peserta didik yang muslim melaksanakan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama, yaitu di ruangan noris. Kemudian antar peserta didik juga saling memberi semangat untuk belajar agamanya masing-masing. Selain itu, ketika ada kegiatan keagamaan di sekolah pun, peserta didik yang muslim tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan Islam. Misal kegiatan peringatan Hari Besar Islam di sekolah, mereka dibebaskan untuk mengikuti kegiatan atau memilih tidak mengikutinya. Kemudian yang kedua ada sikap toleransi peserta didik. Nah, sikap toleransi peserta didik yang ditujukan peserta didik dan pendidik di SMA Negeri 9 Manado itu ketika kegiatan sehari-hari di sekolah, mereka tidak membedakan perlakuan kepada peserta didik, pendidik yang berbeda agamanya, budaya, atau rasnya. Kemudian seluruh sivitas sekolah juga saling menghormati, menghargai sebagaimana yang dilakukan kepada yang sesama agamanya, tetap berperilaku sopan santun dan baik kepada semua orang. Mereka memahami adanya perbedaan, tidak menjadikan itu sebagai ancaman dan permusuhan, melainkan dengan adanya perbedaan dapat melahirkan cinta kasih dan kebaikan untuk semua orang yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir ada faktor pendukung. Yang pertama itu ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di SMA Negeri 9 Manado sendiri itu telah menerapkan kurikulum Merdeka yang dimana kurikulum tersebut menjadi acuan bagi guru maupun dalam proses pembelajaran. Kurikulum tersebut juga memberikan pelayanan yang berorientasi pada siswa sehingga siswa merasa senang dan bahagia, kemudian sesuai minat dan bakat mereka. Yang kedua, faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 9 sendiri itu ada banyak seperti meja, kursi, ruang belajar, taman, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih
Wahyudi Chandra Lawrestabo yang sudah memanfaatkan hasil penelitiannya. Selanjutnya hasil paparan ini akan diuji oleh tim penguji apakah ini sudah dapat diterima sebagai hasil penelitian yang memadai atau belum. Jadi antara dua, kalau belum berarti Wahyudi harus memperbaiki lagi, turun ke lapangan lagi, melengkapi data yang dibutuhkan. Kalau ada hasil penelitian harus diuji terlebih dahulu apakah ini sudah memenuhi syarat sebuah penelitian atau tidak. Baik, saya berikan kesempatan yang pertama kepada penguji 1, Bapak Dr. Arhanuddin MPD, untuk memberikan pertanyaan, menguji dan konfirmasi kepada Wahyudi Chandra Lawrestabo. Kepada Bapak, silakan. Saudara Wahyudi. Pertama saya minta maaf karena saya kira hari ini tidak ada ya, saya bebas ngajak ternyata ada. Yang kedua, saya pertama seingat saya bukan menguji proposal ya. Saya tidak tahu waktu itu saya kemana hadir, maka sebelum ujian ini saya menyarankan ke saudara Wahyudi untuk diuji oleh penguji proposalnya Pak Dr. Sari. Karena Pak Dr. Sari juga tidak ada katanya luar daerah, maka daripada membuang balik SK mungkin saya Oke, skripsi ini bagi saya skripsi yang tentu menjadi apa ya, kajian yang diminati oleh banyak orang sekarang terkait soal moderasi beragama. Semacam kalau di TikTok itu FYP ya. Betul. FYP. Viral di apa namanya di Facebook atau di YouTube. Nah, semua orang sekarang berpikir soal moderasi beragama dan tidak hanya S1, S2, bahkan presentasi juga banyak peserta moderasi beragama. Lalu Kota Satria dalam hal ini PAI juga ikut-ikutan ya, terkait soal moderasi beragama yang diinternalisasikan di dalam pendidikan Islam di sekolah. Nah, membaca hasil penelitian Anda, saya kira ada banyak hal yang perlu kita diskusikan dan perlu perhatian. Pertama mungkin kalau mau di problem moderasi, kalau menurut Anda apa itu moderasi beragama ya? Moderasi beragama itu sederhananya adalah sikap kita atau cara kita menjalankan ajaran agama itu secara seimbang, tidak ekstrem kanan atau fundamental atau tidak ekstrem kiri liberal. Aduh. Ya, menurut saya apa moderasi beragama itu wajib hukumnya? Wajib. Ya wajib karena itu ada dalam Al-Quran, ajaran Kristen. Di mana ya? Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas dan seterusnya. Jadi artinya itu kami ciptakan kalian itu menjadi umat yang pertengahan. Ya, maksudnya itu tafsiran ya terkait soal umat dan wasata di dalam konsep generasi agama. Nah, kalau menurut Anda problemnya di sekolah itu apa ya yang perlu dimoderasi? Nah, jadi begini. Jadi orang bisa dikatakan moderat itu kan ada 4 indikator, ya kan? Jadi kalau salah satu indikator itu tidak tercukupi, maka dia tidak bisa dikatakan moderat. Nah, di SMA 9 sendiri
saya temukan ada dua indikator yang tidak terpenuhi. Yang satu, ada satu indikator itu komitmen kebangsaan atau kecintaan terhadap NKRI. Contohnya, jadi karena kebetulan kan PPL di situ Pak, jadi tahulah. Jadi ketika misalkan contoh kecilnya kalau di sekolah, mereka itu tidak mau ikut upacara. Jadi ketika ada pelaksanaan upacara, tempat larinya itu ke ruangan Royce, makanya saya tahu. Nah, yang kedua, ketika selesai mata pembelajaran, selesai kegiatan belajar mengajar, itu masih ada sampah-sampah. Nah, itu kan kalau tidak menjaga kelestarian lingkungan itu artinya kan rasa cinta terhadap bangsa ini kurang. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, itu kan di sini ada rasa kurangnya toleransi. Nah, jadi kalau mau dilihat di observasi itu memang siswa yang muslim itu yang saya melihat ketika berinteraksi dengan yang beda agama itu mereka biasa saja, tapi ketika diwawancara ditanya, sebetulnya mereka tidak menerima itu, ya kan? Ada juga yang mereka langsung bilang kafir gitu, ada juga. Itu saya wawancara. Saya kira gitu Pak. Ya, kalau secara teknisnya itu diterangkan di halaman berapa yang Anda sebutkan? Ada sih saya. Ya itu bagus ya, temuan risetnya itu bagus, itu narasinya saya bagus, tapi mungkin perlu diabstraksikan di dalam ini ya, hasil penelitiannya ya, itu perlu dibuka. Itu menarik. Nah, problemnya adalah kalau indikatornya komitmen kebangsaan itu banyak orang yang banyak siswa yang tidak mau upacara bendera. Pertanyaan itu problem moderasi atau problem karena tidak disiplin saja? Dulu saya sering juga ada ikut upacara, tapi saya tetap moderat. Maksud saya, jangan sampai labeling indikator itu dipaksakan untuk menemukan begitu ya. Tapi itu tidak apa-apa. Itu kan temuan juga ya, tidak masalah ya. Boleh jadi kalau misalnya memang indikator komitmen bangsa siswa tidak mau ikut upacara, apa itu problem ideologis tidak mau hormat bendera, atau karena memang problem dia malas? Pertanyaan. Menurut temuan Anda? Itu sesuai wawancara katanya panas Pak. Bukan problem ideologis. Ya bukan problem. Beda misalnya di daerah Kendari itu ada memang ada komunitas yang memang tidak mau dari Hizbut Tahrir ya ke sana ya. Itu memang tidak mau bendera karena dia menganggap bendera itu togut ya. Kita tidak bisa hormat kepada selain Allah gitu ya. Nah itu mungkin perlu dimoderasi ya, tapi kalau itu karena dia malas, nah itu kan bukan soal komitmen kebangsaan misalnya ya. Tapi ya tidak tahu ya kalau memang itu temuannya juga. Nah itu perlu diperjelas lagi. Yang kedua soal tadi ya toleransi misalnya terhadap orang Kristen kafir. Kalau menurut Anda orang Kristen itu kafir? Orang Kristen itu menurut Anda kafir tidak dia? Bilang aja, nggak usah. Iya kafir Pak. Lah penelitiannya sama dengan sumber. Nah itu kan berarti yang harus dimoderasi, internalisasi itu Anda sebenarnya. Nah itu memang penelitian beragama itu kalau datanya tidak valid itu bisa salah menarik kesimpulan ya. Jadi sebagai mahasiswa yang belajar meneliti saya kira itu bagus lah. Tempatnya saya kira ada banyak hal ya yang saudara temukan di sini yang menurut saya perlu diteliti dan bisa menjadi temuan riset yang bagus kalau itu dianalisis secara bagus. Itu tiba-tiba muncul kurikulum Merdeka Belajar itu apa ya?
faktor pendukungnya itu ya apa Ya. ada koherensi ya antara kurikulum Merdeka Belajar dengan moderasi beragama ya? Ada, Pak. Apa itu? Jadi pertama kan wawancarai guru PAI. Saya tanya kira-kira faktor pendukung dalam internalisasinya itu apa. Kemudian gurunya bilang itu salah satunya adalah kurikulum Merdeka. Ya kaitannya begini. Jadi saya baca di dalam kurikulum Merdeka itu kurang lebih ada berapa? Ada 1076 halaman. Nah di halaman 20 itu enggak dibaca semua, maksudnya isinya kurang lebih ada 1000 halaman lebih. Nah ada di halaman 20 itu tentang apa? Masalahnya kalau baca 1000 halaman itu cuma berapa kata ini di sini? Karena kan kalau jadi kalau di kurikulum 13 itu kan ada namanya Bukan kurikulum 13. ya itu ya. Kurikulum Merdeka. Nah, ini sebagai Oh, pengantar. iya. Nah, Sorry. jadi dalam kurikulum 2013 itu kan ada namanya KI dan KD. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ada namanya CP, ya, capaian pembelajaran. Nah, yang saya baca dalam kurikulum Merdeka itu ada di halaman 20. Di situ disebutkan capaian pembelajarannya adalah supaya peserta didik itu atau siswa itu mampu bersikap adil, kemudian tidak membeda-bedakan. Nah, di situ kan ada nilai-nilai moderasinya. Kira-kira begitu. Ya, menurut saya itu mungkin perlu dipertimbangkan ya untuk dimasukkan. Karena ada faktor pendukung yang lain selain itu ya. Itu. Dan juga kalau melihat di sini itu kan singkat sekali. Ya. Perlu ditambahkan. Menurut saya juga hasil penelitiannya sangat singkat ya, perlu ditambahkan mungkin. Ini kan banyak sebenarnya data yang bagus yang bisa diolah ini. Ini data observasi Anda ini bagus, tapi tidak dimasukkan sebagai analisis ya, diskusi terhadap hasil. Ya itu penting ya untuk dimasukkan. Secara umum narasi Anda itu sudah bagus sebenarnya, cuma kadang-kadang memang ada orang yang narasinya bagus ketika ngomong tapi nulis tidak mampu gitu. Ada juga orang yang nulisnya bagus tapi ketika dia ngomong nggak bagus. Nah, itu biasa saja. Ada juga orang yang cukup baik gitu ya. Menurut saya ini perlu Anda pelajari supaya ini kan singkat sekali 60 sampai 60 halaman 60 halaman ini ya. Cuma 50 berapa halaman ini. Saya ini perlu ditambahkan ya. Coba rujuk kembali pertanyaan kemudiannya. Kan ada 3 pertanyaan kemudiannya itu toh, soal internalisasi, kemudian prosesnya seperti apa, begitu, kemudian faktor apa itu pendukung ya, tidak ada penghambat. Biasanya kalau mendukung semua, jadi tidak ada hambatannya ya, lolos saja begitu ya. Betul kayak itu bahwa semua guru di situ mendukung moderasi ini, program moderasi. Ya Pak, di sekolah itu juga ada bentuk semacam apa forum. Nah itu kan harusnya dimasukin di badan di teks tertuju. Ya masukin kan di sini dijelaskan, dinarasikan kan supaya jangan di sini di belakang. Ya itu maksudnya. Nah tentu saya mengapresiasi apa yang sudah lakukan. Ini sudah bagus, minimal menyumbang pikiran terkait soal pentingnya moderasi beragama di dalam konteks pembelajaran Islam ya. Pertama di berapa guru agamanya di? 1 Pak. Cuma 1. Yang lain itu yang ada wawancara guru apa? Cuma 1 berkait. Ini daftar responden di belakang? Siswa. Cuma 1 guru saja yang ada. Ya, Tidak ada pembanding guru yang lain misalnya. 1 guru ya. Ya menurut saya ya layaklah ini dilanjutkan, tapi perlu ada revisi dan tambahan-tambahan penelitian supaya Anda angkatan tahun 2019 ya, semester berapa? 8. Ya sedikit lagi. Saya semester 14, kalau Pak semester 20. Oke, saya kira demikian. Kalau saya dilanjutkan saja, diperbaiki, direvisi sesuai dengan sisi kita tadi. Saya ini bagus juga untuk ditulis lebih jauh ya, dibuat artikel. Tapi kita bersama peneliti ada.
ada sumbangsi juga kita di kampus terkait soal tulisan atau artikel terkait soal literasi. Demikian lebih dan kurangnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Arhamuddin MPD atas masukan kepada Dewan Yudi Chandra Lestabo. Direkam, dicatat, diingat. Karena kalau tidak diperbaiki sesuai itu saya yang tidak mau tanda tangan proses nanti. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Iqmal MPD untuk memberikan masukannya, koreksi ataupun menguji sepuji-pujinya kepada wakil dan silakan Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenankan saya ucapkan penghormatan saya kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Sultan Ahmad MPD dan yang kepada Sekretaris Sidang yakni Bapak Latif Dinko MPD dan kolega rekan penguji Bapak Dr. Ahmaduddin MPD dan mahasiswa yang sedang mempertahankan hasil penelitiannya, Saudara Wahyu Chandra Lestabo dan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada hari kita bertemu pada kesempatan hari ini. Saya menghargai hasil penelitian dan apa yang Anda paparkan pada hari ini. Saya kira kita sangat berharapkan ke depannya bahwa mahasiswa-mahasiswa PAI mengambil tema-tema yang memang sesuai dengan kondisi apa yang terjadi pada saat ini, sehingga itu bisa menjadi nanti bahan untuk memecahkan beberapa masalah-masalah yang dan kita bisa menjadi pengembangan ekonomi. Saya kira sudah disampaikan bagaimana bilangnya secara dewasa ini tentang moderasi beragama oleh pertama. Baik, saya mencoba menguji apa yang Anda paparkan di penelitian pada hari ini. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang metode penelitian yang digunakan. Bagaimana cara menarik sampel? Anda menggunakan metode apa? Apa yang disampaikan tadi tentang bahwa tulisan yang hasil penelitian baik itu juga harus dinarasikan dengan memberikan manfaat. Tapi sebelumnya itu hasil penelitian harus melewati proses penelitian yang benar. Ini juga benar prosesnya, prosesnya juga kan benar. Makanya kami akan menanyakan bagaimana prosesnya, metode apa yang Anda gunakan. Kenapa langsung si A si B menjadi sampel informan? Oh iya. Iya. Nah, yang pertama fokus saya itu karena saya PPL itu fokus saya itu di kelas 3, kelas 12. Nah, alasannya karena mereka itu lebih apa ya? Untuk dimintai pendapat itu kurang lebih maksimal karena kan saya mewawancari mereka itu supaya mau bertanya bagaimana seorang guru atau ustadz itu mengajar itu caranya seperti apa dan penginternalisasian itu seperti apa. Nah, kalau misalkan mau ambil yang kelas 1 atau kelas 2 kan mereka itu bisa saja belum terlalu kenal dengan gurunya. Makanya saya ambil yang kelas 3. Kira-kira seperti itu. Anda menggunakan positif number ya. Terus nova positif ya. Karena memilih sampel menentukan dengan kriteria. Apakah ada kriteria laki-laki perempuan? Ada. Apa hubungannya moderasi beragama dengan harus ada laki-laki? Bagaimana hubungannya dengan moderasi beragama dan harus menentukan sampel perempuan dan laki-laki? Ya, kalau untuk
penarikan sampel itu tidak memandang jenis kelamin, tapi berdasarkan pengetahuannya tentang moderasi itu seperti apa. Kalau pengetahuannya kuat ya mau dia laki-laki atau perempuan tetap tentu berhak di menjadikan sampel kira-kira seperti itu. Oh iya, kira-kira saya punya gender ya. Hasil observasi Anda tadi saya melihat ada masalah di sana ya tentang moderasi beragama. Observasi ya. Ya, apa yang Anda seperti tadi yang saya sudah jelaskan itu kurangnya rasa cinta terhadap tanah air dan toleransinya kurang. di sini Anda katakan kebanyakan para peserta ini tidak banyak ya, Ya lumayan banyak gitu. ya karena siswanya kurang lebih hampir 2.000 atau hampir 3.000. Iya, kalau Anda katakan kebanyakan berarti lebih dari setengahnya itu. Apa itu tidak menjadi apa ya perhatian Akan. bagi Nggak punya besok perempuan semua. Besok nggak punya perempuan semua. Banyak baca Jadi Rita. begini Pak, jadi Oh, di banyak sana baca lapangan- Rita. Ada lapangan upacara itu ada dua, ada yang binsus, ada yang reguler. Nah jadi orang upacara itu bergantian. Jadi misalkan Senin ini itu binsus, nah Senin depan itu reguler, tapi beda lapangan. Jadi kayak ketika misalkan yang binsus siswa-siswa binsus itu upacara, kadang-kadang orang lari ke yang di lingkungan yang reguler, kira-kira seperti itu Pak. ya selanjutnya tadi ditanyakan juga bahwa apa ada hubungannya antara ketidakhadiran mereka itu dengan moderasi beragama. Tadi ada katakan bahwa itu masalah kan, mereka tidak cinta tanah air, berarti ada observasi awal atau wawancara awal dengan mereka bahwa mereka tidak sepakat sebenarnya tentang upacara itu. Lalu yang Anda wawancara awal itu, apakah Anda wawancara selanjutnya menggali data itu? Kenapa mereka tidak mau? Ada di sini Mas, berarti. Kenapa orang lain yang Anda wawancarkan itu yang Anda sasar? Anda tak mau bertanya saya. Maksudnya bagaimana? Kita menunggu juga. Kenapa? Kita satu kan. Nah, ketika kan Anda observasi awal itu kan Anda pasti mewawancara beberapa siswa. Ternyata ada beberapa siswa tidak ikut wawancara. Setelah Anda terus-terusan bilang, kenapa Anda tidak ikut? Pak, saya tidak sepakat sebenarnya dengan wawancara itu. Ya, boleh dipaksakan saya menghormati bendera kan? Nah, itulah nanti pijakan Anda untuk menggali lebih jauh data di sana kan. Apakah ini ada hubungannya dengan guru agamanya yang menginternasikan nilai-nilai radikal ke dalamnya, kan begitu. Lalu kenapa Anda tidak menanyai lebih lanjut informasi? Kenapa Anda tidak kejar pertanyaan terus pada siswa itu setelah Anda betul-betul menggali data itu? Kenapa Anda mengambil siswa lain yang seakan-akan tidak radikal begitu? Kan begitu. Iya, harus mikir tentang kerja. Yang kedua adalah antara kalau kita melihat dari temuan awal Anda bahwa ada masalah di sana, ketika kita membaca hasil penelitian Anda sepertinya tidak ada masalah di sana. Karena semua mengatakan bahwa guru kami itu baik, kami baik, saling bekerja sama, saling memperbaiki. Tidak ada kita temukan bahwa di sana ada masalah kalau kita lihat di hasil ini. Berbeda kan? Dan saya lebih banyak melihatnya di sini seakan-akan hampir kita katakan bahwa ini bukan sebenarnya lebih ke fokus pada toleransi, internalisasi nilai-nilai toleransi. Coba kalau saya tanya, mana ya contoh berapa nilai-nilai secara garis besarnya nilai moderasi itu? Ada berapa? Ada 6 Pak. Ya, satu. Satu ada
nilai namanya tasawuf atau jalan tengah. Jalan tengah. Ya. Yang kedua ada tawazun atau seimbang. Iya. Yang ketiga ada i'tidal atau lurus. Sudah, saya tidak Ya. Pertanyaannya adalah contohkan satu nilai tasawuf tawasul di sini yang dilakukan oleh dua agama. Nah, misalkan tawasul itu artinya kan mengambil jalan tengah. Contohnya kalau yang saya temui itu guru itu mengarahkan siswa itu untuk apa? Untuk tidak apa ya? Jadi guru itu mengarahkan siswa itu untuk bersikap keagamaan yang tidak radikal atau tidak ekstrim. Atau contoh lain misalkan guru menyampaikan kepada siswa untuk supaya tidak sembarang mengkafirkan orang, begitu Pak. Ini contoh yang Anda berikan tuh hasil wawancara Anda. Observasi Pak. Jadi ketika guru mengajar itu ada ikut. Tunggu dulu, ketika Anda melakukan observasi, apakah Anda melakukan observasi partisipan atau non partisipan? Apakah Anda masuk dalam kelas Pak? Ya, ada maksud Pak. Masuk ya, lihat dia bagus, sangat bagus. Dia bagus. Anda masuk itu menghindari kelas dan Anda melihat. Dan menurut saya seharusnya yang ke-6 nilai itulah yang Anda gunakan menjadi kata-kata awal kunci untuk menanyakan Pak, kalau nilai-nilai tasawuf contohnya apa ya Pak? Atau gitu ya. Dengan tawasul yang bagaimana itu. Supaya kita lebih banyak menggali ya. Jangan sampai juga kita menjawab pertanyaan itu. Kan saya dengar sekarang itu banyak yang guru agama sendiri itu tanda kutip mereka yang apa namanya ini terkontaminasi dengan paham kita tapi oleh karena itu yang dipertanyakan tadi cuma satu guru yang Anda wawancarai kan kita harus kan bisa meminta pembanding dari teman-teman sejawatnya rekan gurunya kan menilai bagaimana dengan apa kesehariannya memang dia toleran dan jangan sampai dia sendiri yang memprovokasi anak dengan dibilang tawasul itu pertengahan Anda boleh ikut, Anda boleh tidak ikut bicara dia sendiri yang provokator gitu. Harusnya itu ada guru lain dan saya juga karena kepala sekolah di sana penanggung jawab kita juga harus melihat itu bisa menjadi faktor pendukung atau penghambat. Apakah kepala sekolah mendukung kegiatan keagamaan khususnya agama Islam di sana? Kalau mereka tidak mengetahui, tidak memberikan ruang yang luas terhadap pengetahuan di agama di sana kan? Itu yang bisa kita. Makanya saya lebih cenderung kalau di situ ada faktor pendukung dan penghambat dan kita karena penghambat ini sangat penting juga kita tahu membawa faktor pendukung dengan tadi apakah guru-guru di sana semua mendukung, apakah sekolah mendukung, apakah masyarakat sekitar tidak mendukung, itu yang mendukung kan orang tua mendukung. Penghambatnya di mana ini yang pemerintah kan berterima kasih ketika kita mendapatkan ini yang menghambat jalannya moderasi di sekolah inilah yang harus kita sebagai evaluasi nanti kan. Ini hasil penelitian Anda sebenarnya mahal kalau Anda mau jual. Ya, lalu saya penelitian. Yang selanjutnya saya lihat di sini kalau tulisannya itu, kalau tidak salah itu buku pedoman itu ketika itu harus jelas. Ini print Anda bermasalah atau gimana? Ada print Pak, di itu semua. Itu salah satu harus yang nanti selanjutnya disempurnakan, harus disempurnakan. Yang kedua adalah hasil penelitian Anda itu tidak jelas kapan Anda lakukan. Tidak ada waktunya kan, tidak ada keterangan. Itu tinta yang bermasalah bukan kita. Baik telepon atau
Saya susah juga. Itu pada waktu ini, saya rasa 6 bulan. Anda melakukan penelitian pada bulan Ramadan, nah? Bulan Ramadan, kenapa? Enggak ya? Terakhir sebelum Ramadan. Iya. Saya kira Anda tak menuju sampai saya kira faktor-faktor pendukung ini memang masih mau digali lebih lanjut lah. Pertama tadi sudah benar bahwa ada itu juga dengan adanya itu menteri ada itu memberikan ruang yang luas untuk pengembangan interest beragama. Yang kedua faktor pendukung dari rekan guru juga turut partisipasi dari kalau itu saya kira sarana prasarana kursi meja ini ada semua cuma jauh sekali bukan ada kursi di situ ada meja. Bukan cuma mintanya habis, narasinya Narasinya sudah habis. Saya kira Anda lebih bisa menggunakan lebih tadi bisa mengarah lebih jauh lagi kan. Saya kira cukup, tidak akan ditambahkan oleh pembimbingan. Saya kira Anda juga berterima kasih mendapatkan pembimbingan ya. Ini saya kasih sedikit tapi tidak ada kereta. Saya terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Dr. Iqbal MPD yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran demi kebaikan dan hasil penelitian Anda, Wahyudi Chandra Lestari. Sangat membantu untuk perbaikan karena benar bahwa tidak mungkin tidak ada faktor penghambat, semuanya mulus-mulus saja. Saya curiga Anda sudah diperingatkan oleh guru PAI-nya Sulaiman ini kan ketua FKUB, anggota FKUB, pengurus FKUB. Jadi kalau orang bilang bisa dia mau marah, sudah bagus. Baik, berikutnya Pak Rafiul bin Muhammad PD, saudara banyak sekali. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang sekaligus komisi 1 Bapak Dr. Martin PD yang saya hormati Muji 3 Bapak Salim PD, Muji 4 Bapak Dr. Iqbal PD dan yang saya banggakan Saudara Wahyudi Chandra Lestari yang hari ini melaksanakan ujian seminar hasil penelitian untuk menganalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pelajaran PAI di SMA Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sesuai prediksi ya, Wahyudi ya, bahwa akan ada banyak pertanyaan, akan ada banyak masukan dalam proses ujian hari ini, dan ya catatan-catatan kita sepertinya tidak meleset ya terkait dengan pengambilan sampel, kemudian hasil penelitian. Alhamdulillahnya dari aspek proses sepertinya semua penguji menerima ya. Tapi penting sekali untuk kita catat bahwa yang disampaikan oleh penguji 3, penguji 4 makna tadi, terutama terkait hasil penelitian yang perlu dikonstruksi kembali ya. Pak pun demikian menyampaikan hal itu harus kita konstruksi kembali dengan memberikan atau menambahkan beberapa data di situ ya. Dan data-data terkait hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian. Sepertinya
nilai-nilai moderasi beragamanya kurang terlalu dibahas di hasil penelitian ya, hanya berfokus pada proses gitu ya. Nah, yang sudah ada di bab 2 ada 6 nilai, itu kemudian nanti bisa dirincikan sebenarnya di hasil. Bagaimana nilai-nilai asam itu kemudian ditransformasikan misalnya ya melalui proses yang tahapan-tahapan proses yang sudah dijabarkan sama Pak Yudi. Dan ditambahkan lagi faktor pendukung, kemudian faktor penghambat ya, jadi masukan dari Pak Iqbal. Pokoknya ke depan kita harus semangat lagi ya, Pak Yudi untuk revisi ini semua. Sepertinya cukup lumayan catatannya. Kalau seandainya diperlukan untuk mengambil data lagi, ya siap turun ya Pak Yudi ya, siap ya. Nanti tambah guru juga boleh, tambah siswanya. Kemudian di bab 3 nanti ditambahkan teknik pengambilan sampelnya. Itu tadi namanya purposive sampling ya. Sekalipun Pak Yudi tadi sepertinya tidak tahu namanya, tapi tentu bisa menjelaskan. Kalau tidak zoom lagi gitu kan, ya purposive sampling. Nanti ditambahkan di situ dasar apa saja. Gitu. Kalau perlu siswa-siswa yang memang dari ikut upacara itu, coba itu nanti diklarifikasi di situ apakah memang faktor ideologis yang membuat dia tidak mengikuti upacara atau faktor disiplinan. Itu tadi ya catatan dari Pak. Saya pikir itu ketua sidang selebihnya sebab Pak Yudi harus berkomitmen untuk bisa revisi ini dan insyaallah kita perbaiki ya bisa-bisa sebelum nanti ujian skripsi. Demikian yang saya sampaikan. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiul Ilmuddin. Terakhir dari saya, Wahyudi Chandra Lorestabo, perlu ada perbaikan yang cukup banyak terkait dengan kalau ini mau dilanjutkan untuk artikel, ini harus diperbaiki banyak sekali. Kita harus tambah data lagi. Yang berikut sedia ya untuk turun lagi ke Pak Iswaib lagi tambah lagi siswa lagi atau ketemu kepala sekolah lagi untuk menanyakan komitmen itu bisa menjadi faktor pendukung, kira-kira penghambatnya apa, boleh pendukung dan penghambat supaya ketahuan mana kurangnya itu harus perbaiki sebagai rekomendasi bagi komite selanjutnya. Boleh begitu ya? Oke. Berikut hasil penelitian nanti diuraikan tawasud, kan ini bercerita nilai-nilai, sementara yang dijelaskan di sini secara umum saja. Nilai tawasud jelaskan bagaimana di sekolah itu, di PAI sekolah itu mengajarkan anak untuk bersikap yang bertengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Bagaimana caranya? Itu diuraikan masing-masing supaya dapat lihat nilai-nilai apa, moderasi beragama, nilai tawasud. Tawazun, dia bagaimana bersikap adil, melatih siswa bersikap adil, tidak berkiri berkanan. Itu diuraikan. Jangan di satu budalkan terus. Orang mau cari satu persatu susah. Jadi memudahkan membaca dan nanti kemudian melihat sudah lengkap. Ideal bagaimana melatih mengajarkan siswa bersikap tegak lurus. Bagaimana musyawarah, bagaimana syura, bagaimana tasamuh. Makanya paling banyak kan cuma tentang toleransi. Jadi tolong diurai, kemudian dijelaskan satu persatu. Nah itu ada lab sekolah kerukunan, ada forum kerukunan. Itu faktor pendukung. Itu faktor pendukung kita makan. Jadi bukan cuma ada kursi dan meja untuk pendukung. Kurikulum Merdeka itu ada istilahnya B5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu hubungan itu. Kalau memang tetap mencantumkan itu, uraikan hubungannya di situ. Ini jangan cuma asal utik baru dimasukin hubungan. Oke. Itu kemudian nanti di faktor pendukung ada guru, ada kepala sekolah, ada lingkungan, itu mendukung semua. Kalau bagus dicantumkan. Yang menghambat misalnya siswa yang tidak. Jadi hasil itu harus dijelaskan clear, jangan sampai menghambat. Siap memperbaiki. Ya, siap.
Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pemuji Dr. Arhanuddin, MPD, Bapak Dr. Iqbal MPD, Bapak Refli Timurinola yang sudah memberikan masukan dan kritik serta perbaikan bagi Wahyudi Chandra Lawrence. Dan sesuai dengan hasil penilaian, maka kami sampaikan hasil penelitian skripsi atas nama Wahyudi Chandra Lawrence NIM 1923095, Program Studi Pendidikan Agama Islam, judul skripsi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI SMA Negeri 9 Manado, dinyatakan diterima dengan perbaikan. Dan Anda diberikan waktu untuk melakukan perbaikan sampai dengan waktu berapa? Oke, katakan ya. Jadi 1 bulan terhitung mulai dari hari ini untuk melakukan revisi dan perbaikan sesuai syarat dan masukan dari penguji. Demikian ujian seminar hasil skripsi ini. Kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada para penguji. Dan insya Allah Wahyudi dapat segera memperbaiki dengan baik sesuai saran dan masukan. Kita tutup ujian hasil skripsi atas nama Wahyudi Chandra Lawrence dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, boleh bertanya? Iya. Ya mungkin ini pertanyaan saya bisa membantu untuk apa nanti saya turun naik ke lapangan. Nah misalkan apa namanya? Atau nanti diskusi dengan Bim. Oh dengan bimbing bisa. Oh ya. Karena kita jawaban satu persatu lagi. Semangat sekali. Nanti diskusi dengan pembimbing. Yang lain. Mau nyawa foto tak? Yang datang. Foto. Ya, Oh,